Mbah Priyo ini aslinya dia bukan mubalik, tapi ABK, pelaut, kerja di kapal milik sahabat kakeknya. Bisa datangi ke kantor MUI, tarik buku ini kalau di pasar ada persoalan dukun. Waktu itu saya marah sama pesulap mirah itu, ya kesel juga saya. Dukun itu bahasa Indonesia. Sudah terkenal dukun dari tanah Jawa. Anaknya Kanjeng Sultan Yogyakarta, Pangeran Mangkudiningra. Ini bagian dari edukasi kita bersama ya, untuk menghormati pahlawan, untuk meluruskan sejarah serta menghormati kosakata yang Allah anugerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terhadap salah satu Trah Hamengkubuwono atas hadiah kaosnya dari Trah HB2 yang bergambar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Mudah-mudahan ini menjadi tali persaudaraan dan penyemangat di dalam menyampaikan kebenaran. Semoga Trah HB yang lain dari 1 hingga 10 terketuk juga. Ngarep. Ya bercanda, ngapunten. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saudara-saudaraku sekalian, pada edisi yang lalu saya mengulas sebagian dari ceramah yang menyesatkan di areal makam yang kemudian disebut Mbah Priyo itu. Padahal makam itu sudah kosong sesuai dengan data temuan dari tim peneliti yang kerjasama antara PMI, MUI, dan buku ini juga kerjasamanya antara MUI dan Madani Institute. Jadi kami tidak ngarang. Namun berdasarkan buku ini masih saja ada yang menganggap kami ini mengada-ada. Ya. Kalau dulu 2016-an saya mengulas hal ini sampai ada yang mau ngarungin lah, sampai ada yang ya ancaman. Untuk kali ini ya hanya ancaman mental, tapi bagi saya adalah hal wajar, dan semoga yang ngancem-ngancem itu bisa sadar gitu. Dan diantaranya yang kerap disampaikan kepada kami itu mereka menyebut kami ini sebagai dukun. Dukun itu konotasi jadi buruk sekali ya. Padahal sudah pernah kami ulas, hanya penjajahlah yang anti dan menjelekkan kata dukun. Kata dukun itu aslinya tidak memiliki pengertian seperti hari ini. Dan menjadi buruk seperti ini, menurut analisa saya, satu di antaranya juga ada keterlibatan MUI dalam fatwa 2005. Yang di situ menyatakan dukun sama dengan kahin dengan mencantumkan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bahaya. Padahal dalam kamus besar tidak seperti itu, apalagi jikalau kita melihat konteks asli dari kata dukun itu sendiri. Dan nanti akan saya elaborasi dengan pernyataan seorang pangeran putra mahkota awalnya ya dari Sri Sultan Hamengkubuwono II ini berkenaan dengan dukun. Namun sebelum ke dukun, saya akan menambahkan dari hal ini. Ya, sekali lagi ini hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan atas sejarahnya, yang antara lain disampaikan dalam buku. Saya ada bukunya Pak, dalam buku ini ya. Buku ini diterbitkan oleh pihak makam atau Gubah Al-Haddad ini ya. Makom Keramat Wali Allah Situs Sejarah Tanjung Priok, Risalah Manakib. Jadi buku ini dikritisi oleh buku MUI ini sebagiannya. Nah, benarkah diterbitkan MUI? Masih nanya juga gitu ya. Di sini jelaskan di pengantarnya bos ya. Atas rekomendasi PMI, MUI dan para ahli melakukan studi bayani wa tahqiq untuk menangani masalah tersebut. Studi tersebut merupakan sebuah pendekatan yang menarik, yang seingat kami belum pernah mendengar bahwa pendekatan serupa telah dilakukan oleh MUI sebelumnya. Ini sesuatu hal yang dahsyat gitu, dengan menggunakan teori studi bayan wa tahqiq ya. Ada dua inti yang akan kami sampaikan berkenaan dengan isi buku ini sesuai dengan hasil temuannya ya. Dan saya sampaikan juga bahwa dalam pembuatan atau penelitiannya itu melibatkan sejumlah kalangan Ba'alwi, termasuk diantaranya Pak Alwi Shahab ya. Ada di sini keterangannya.
dua hal yang sangat mencolok yang ingin kami sampaikan kepada Anda, langsung kepada titik poinnya pada bab ketiga, kesimpulan rekomendasi. Ya. Kesimpulan masalah sejarah, ini terkait dengan sejarahnya. Terdapat kekeliruan informasi sejarah sebagaimana tertulis dalam Risalah Manaqib. Berarti yang dimaksud ini versi ahli waris yang tertuang dalam gapura makam, yang tersebar di media massa, dan yang diketahui publik setelah peristiwa Koja 14 April 2010. Ini peristiwa kerusuhan ya, 14 April 2010. Kekeliruan tersebut terdapat pada 1. Urutan waktu pada sekitar tahun kelahiran dan kematian Habib Hasan Al-Haddad. Jadi namanya Mbah beliau itu Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ya. Di sini tentang tahun kelahirannya aja itu dipalsukan, dituakan dari aslinya. Kemudian dibongkarlah sama tim peneliti dari MUI ini bahwa urutan waktu pada sekitar tahun kelahiran dan kematian Habib Hasan Al-Haddad yang anakronistik atau mengalami kekacauan tahun kelahiran dan kematian yang tersebar ke publik adalah lahir pada 1727 dan meninggal pada tahun 1756. Sedangkan yang benar adalah lahir pada 1878 dan meninggal pada 1927. Jadi dituakan gitu ya. Kakeknya belum lahir, dia udah meninggal gitu. Aduh. Kemudian yang kedua, sekitar riwayat hidupnya yang dikatakan sebagai seorang da'i atau mubaligh, padahal sesungguhnya beliau atau Habib Hasan Al-Haddad Mbah Priyo ini adalah seorang yang tawadu atau seorang yang soleh yang bekerja sebagai seorang pelaut di kapal dagang Said Syekh bin Agil Madihij. Jadi beliau ini kalau dibaca secara lengkap, Habib Hasan atau Mbah Priyo ini aslinya dia bukan mubaligh tapi ABK, pelaut, kerja di kapal milik sahabat kakeknya, yaitu Said Syekh bin Agil Madihij ya. Jadi biar jelas. Kemudian yang ketiga, Habib Hasan Al-Haddad belum pernah sampai ke Batavia karena meninggal dalam perjalanan. Jadi penyebutannya sebagai penyebar Islam di Jakarta yang tangguh dan mempunyai kehebatan tertentu tidak didasari oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan masih banyak. Cukup poin 3 ini ya. Cukup poin 3. Pertama, angka tahun kematian dan kelahirannya dituakan. Kedua, bahwa beliau dikatakan da'i itu tidak benar karena aslinya beliau adalah seorang pelaut yang bekerja di kapal milik sahabat kakeknya. Ketiga, beliau bukan da'i karena yang pelaut ya, dan belum pernah sampai ke Jakarta karena wafat di tengah laut kena penyakit. Lalu dikuburkan di makam terdekat yang sebelumnya dinamakan Pondok Dayung. Dari Pondok Dayung itu kemudian dipindah ke TPU Dobo yang sekarang menjadi ex-TPU Dobo. Yang kemudian belakangan tahun dipindah lagi ke Semper. Begitu ya, inti poinnya di situ. Sekali lagi silahkan Anda baca. Ada juga yang mengatakan, nulis sendiri, dibaca sendiri, dikritisi sendiri. Cari bos, cari sendiri ya. Cari buku ini. Barangkali bisa datangi ke kantor MUI. Tarik buku ini kalau di pasaran sudah nggak ada ya. Kalau buku ini saya tanya masih dijual. Baik, sekarang kembali lagi pada persoalan dukun. Jadi ingat ketika di Jogja saya diwawancarai berkenaan dengan persoalan metafisika. Apakah Anda tidak takut dikatakan dukun? Katanya. Saya bilang bangga kalau saya dikatakan dukun. Karena dukun itu aslinya kalau menggunakan pendekatan sesuai dengan aslul wahidnya, dengan kata awalnya, itu memiliki pengertian orang yang memiliki keahlian atau boleh dikatakan ilmuwan. Kemudian mengalami pergeseran-pergeseran. Ini sudah pernah kami ulas ya. Bahkan waktu itu saya marah sama pesulap mirah itu ya, kesal juga saya gitu. Semua hal dianggap dukun lalu dukun salah. Dukun itu bahasa Indonesia.
Dan kalau kita meyakini hubbul watan minal iman, bagian dari watan bukan hanya tanah airnya tetapi manusianya. Manusianya juga berbahasa. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Maka jangan dirusak. Satu kata rusak ya, satu kosakata rusak akan mengalami pergeseran makna ya. Satu contoh, dulu seperti di buku ini buku babat Geger Spehi ya. Geger Spehi ini ditulis oleh Pangeran Mangkubumi. Ini diterjemahkan oleh Perpusnas. Penerjemahan dulu-dulu itu biasanya penulis dalam bahasa Arabnya mu'alif, penganggit itu dikatakan pengarang. Hari ini ketika dikatakan pengarang atau karangan dari pangeran, maka akan dianggap hayalan. Nah, ini pergeseran makna ini perlu sekali untuk dijelaskan karena kemurnian asli kata itu harus dijaga. Kalau tidak akan terjadi pergeseran. Ini pentingnya, Pak. Jadi ngegas saya ya. Mohon maaf, tiada maksud mendikte, tapi ini penting. Seperti kata dukun ya. Sekali lagi, dukun pemuja keris. Keris itu artefak sejarah melingkupi setidaknya 4 elemen ilmu, mulai dari geologi dan seterusnya lah. Di kepanjangan. Baik, saya akan buktikan bahwa kata dukun itu ya, masih memiliki makna yang baik pada kisaran tahun 1800-an. Buku ini berlatar Geger Spehi atau Perang Sepoi, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai Sultan Jogja dengan gagah perkasa berani menghadapi kekuatan superpower Inggris. Layak beliau jadi pahlawan. Dengan dasar Geger Spehi itu, kemudian beliau beserta keluarganya dan Pangeran Mangkubumi itu dibuang ke Ambon, dibuang ke Penang dulu. Setelah dari Penang ditarik lagi ke Batavia, dibuang lagi ke Ambon. Di Ambon Pangeran Mangkubumi wafat. Kisarannya 1800-an. Artinya kalau kembali kepada dukun, kata dukun pada tahun 1800-an itu masih memiliki makna yang mulia atau sesuai dengan makna dasarnya. Dalam ini ya, kalau Kipin baca ini ribet, peneliti yang harus baca ini. Mohon maaf. Di sini Wiswor, dukun tanah Jawi, putra Nero jeng Sultan Ngayogya, Pangeran Mangkubumi dan seterusnya lah. Ini harusnya dibaca Kidung. Ini Ki Jenar bisa yang baca itu, kalau nggak Bandar Nun. Ini Kidung ya. Saya baca terjemahannya saja. Fokusnya kepada kata dukun. Sudah terkenal dukun dari tanah Jawa, anaknya Kanjeng Sultan Yogyakarta, Pangeran Mangkubumi. Kemudian mengganti nama atas kehendak sendiri sebagai Panji Angon Asmoro. Banyak orang meminta obat untuk orang yang sakit, anak kecil, orang Cina, serta orang Jawa. Kemudian diceritakan dan seterusnya ya. Jadi intinya bahwa mari kita hormati anugerah Allah berupa bahasa, berikut juga kosakatanya jangan dirubah-rubah apalagi kemudian direndahkan. Jadi titik poinnya ada 2 di sini dalam kesempatan kali ini. Pertama, fakta terkait dengan Mbah Priok ya. Walaupun saya sebenarnya nggak setuju disebut dengan Mbah Priok, itu nggak pernah tinggal di Priok kok disebut Mbah Priok. Beliau ini ya seperti yang dikatakan tadi meninggalnya di kapal. Jadi hanya jenazahnya yang ada di Priok. Kemudian dipindah 3 kali baru permindahan makam beliau. Kemudian konten utama keduanya adalah berkenaan dengan kata dukun. Ini bagian dari edukasi kita bersama ya, untuk menghormati pahlawan, untuk meluruskan sejarah serta menghormati kosakata yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau seorang pangeran yang saat itu digadang-gadang jadi putra mahkota ya, beliau mendeklar diri sebagai dukun, sebagaimana saya katakan tadi, berarti pada tahun 1812-an itu kata dukun masih memiliki makna sesuai dengan aslinya, sehingga seorang pangeran pun katakanlah dengan bangga mendeklar dirinya sebagai dukun terkenal dan untuk kesosialan. Di situ juga disebut untuk mengobati orang, berarti beliau dalam perhusadaan, baik orang Cina ataupun orang Jawa. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga ada manfaat yang bisa dipetik walaupun hanya setitik dari konten kali ini. Salam hormat kami untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.